rasanya TA1 dan TA2 biasanya kayak gitu nggak sih Pak Ali? Maksudnya TA1 Iya. apa sih bahayanya TA1. kalau langsung bikin gitu? Emang kenapa nggak sih kalau langsung bikin emang kenapa? Kalau nggak usah disimulasiin Aduh. dulu. Kalau langsung bikin itu malah justru dicurigai ya. Oh. Ini nyontek ini gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita urut di metode penelitian itu kan mulai dari pendahuluan ya. Kita lihat tuh masalahnya tuh seperti apa, terus kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Kemudian kita mencari referensi, kemudian kita mulai merancang desain gitu ya untuk menyelesaikan masalah yang tadi kita temui, terus baru kemudian kita simulasikan. Jadi di tugas akhir 1 itu memang sampai bab 3 biasanya ya, kalau kita ngomong di sistem skripsi biasa itu sampai bab 3 gitu ya, sampai desain sistem. Iya. Nah, nanti di tugas akhir 2 kita mulai buat tuh desainnya tadi gitu ya, rancangan itu kita buat hardware-nya. Nah, begitu kita buat kan sembari kita tes tuh. Nah, kita analisis. Jadi benar nggak desain kita itu bisa dibuat gitu. Nah, dianalisis mau hasilnya bagus atau tidak, yaitu analisisnya tetap keluar begitu. Oh. Jadi kita nggak. Iya. Iya, jadi tugas akhir itu alatnya belum tentu jadi loh, gitu ya. Jadi kalaupun nggak jadi, kenapa dia bisa nggak jadi begitu? Itu tetap harus dianalisis. Iya. Gitu. Jadi nggak cuma soal nggak jadi aja. Ya. Iya. Jadi kan biasanya kita lihat, wah tugas akhir harus jadi, harus ada barangnya jadi, bekerja perfect. Wah mau perfect ya tugas akhirnya bisa 5 tahun sendiri, itu repot kan gitu. Aduh, udah keburu lewatin ya. Iya. Kalau ngelihat dari teman-teman yang lain mungkin yang beda jurusan atau bahkan beda kampus, kan yang lain tuh cuma 1 semester ya. Sementara di kita 2 semester tuh ya. Nah, manfaatnya buat menurut ya Olsan misalnya ya, itu gimana sih yang sekarang lagi jalanin tugas akhir gitu sampai harus dibagi 2 gitu? Kalau buat aku kayak emang sistemnya udah benar gitu. Jadi di awal kan TA1 kita melakukan perancangan sistem ya. Nah, jadi anggapannya kita jadi punya momentum dulu sehingga di TA2-nya nanti pas penerapan kita tahu kita harus ngapain gitu. Oke. Gitu sih, Pak. Karena udah dirancang sebelumnya. Iya. Karena kalau dikerjain 1 semester ya bisa-bisa langsung buat aja dulu ya. Stres kan, Pak. Menarik. Berat loh itu. Berat ya. Nah, Pak Jo sendiri begitu dibagi di 2 semester itu berat. Dapat manfaatnya nggak sih Pak? Wah, untuk manfaat sih saya rasa kebetulan untuk rancangan sistem seperti saya rasa dengan penerapan 2 semester ini sangat berguna sekali ya. Jadi lebih mengerti lah. Di awal kita simulasi, terus di implementasi kita udah tahu harus ngapain. Iya. Oke. Yang penting selama prosesnya nggak kabur-kaburan ya dari proses bimbingan ya. Kita nyebut apa Pak Ali yang kabur-kaburan? Buron ya, buron. Tapi kan ini nggak cuma kejadian di kita ya. Rasanya hampir semua univ, hampir semua jurusan. Ya, hampir semua kampus ada. Iya. Nah, penyebabnya biasanya apa sih? Kalau kita diskusi ini berempat gitu ya. Kalau dari kacamataku sih penyebabnya mungkin dia bingung, kemudian nggak mau nanya gitu ya. Terus merasa betul. Ya itu satu gitu ya. Kalau dari Pak Ali apa aja Pak Ali penyebabnya? Kedua ada masalah dia nggak ngomong. Oke. Ada masalah di luar skripsinya ya, di luar tema. Terus ada mungkin yang ketiga, ya ini yang mungkin nanti bahaya juga adalah biasanya anak-anak semester akhir itu sudah pada kerja. Ya itu. Nah, kalau udah ketemu uang, lupa lulus itu. Iya. Nah, itu bahaya sekali itu. Oke. Kalau dari Olsan apa Olsan kira-kira penyebabnya mungkin ya? Kamu mungkin begitu ngejalanin kan selalu ya ada problem gitu ya. Biasanya apa sih? Iya Pak. Kalau dari aku pribadi ya Pak, kadang aku tuh suka skip bimbingan juga karena progresnya masih belum terlalu signifikan dan jadi saya segan gitu untuk ke dosen pembimbing karena banyak progresnya begitu Pak kalau saya.
padahal nggak akan diapa-apain juga ya, maksudnya. Dulu juga waktu ngerjain tugas akhir kayak gitu, karena sungkan, malu, udah 2 minggu nggak ada progres. Bukan nggak ada progres, memang nggak dikerjain gitu ya. Terus akhirnya kabur-kaburan juga gitu ya. Gitu. Kalau Pak Jo, kira-kira kenapa sih Pak? Atau ngelihat mungkin teman-teman atau ngelihat diri sendiri juga gitu ya, yang menyebabkan jadinya terhambat atau terkendala itu kira-kira apa sih? Wah, kalau terhambat sendiri, saya rasa yang paling berpengaruh itu dari orangnya sendiri ya. Jadi kayak terlalu santai, terlalu meremehkan tugas akhir. Jadi dikira di akhir semester, wah gampang, tinggal 1 mata kuliah tugas akhir. Tahunya seminggu sebelumnya panik. Terus ya, ada satu lagi sih yang ini paling masalah sih sebenarnya. Dia merasa salah topik jadinya. Jadi dia mengerjakan apa yang dia nggak suka lebih tepatnya. Oke, berarti penting ya untuk dari tiap mata kuliah, kan beragam kita punya mata kuliah ya. Harus tahu nih kira-kira yang disukai apa gitu. Wah, menarik.